Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sabi tiba ada masalah. Hadirin mohon duduk kembali.
yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Kuala Bagian Sekretariat kepada Yayasan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala KCD Dikbud Bima dan Kota Bima, Ibunda kita semua, Ibu Siti Mariatun SPD MM, selamat datang KCD di SMK Negeri 1 Montah. Mungkin ini kedatangan yang pertama ya? Oh, yang kedua. Nah, kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak dan Ibu narasumber, Bapak Supardi dan Ibu Fis Aida yang telah beberapa kali berkunjung ke SMK Negeri 1 Montah. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada Kepala SMA Negeri 1 Montah, Kepala SMA Negeri 2 Montah, beserta Wakasek dan siswa-siswinya yang luar biasa yang pada kesempatan siang hari ini bisa bersama-sama berkumpul di sekolah kami ini. Selamat datang ya anak-anak semuanya. Kemudian kami juga sampaikan selamat datang kepada Ketua Komite SMK Negeri 1 Montah yang baru terpilih pada pemilihan beberapa waktu yang lalu. Jadi anak-anak semuanya, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini mungkin agak ada terlambat, tetapi tidak mengurangi kehikmatan kegiatan kita pada siang hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita berada di dinul Islam, agama kita tercinta ini tetap berada mulai sesuai dengan keyakinan dan ketaatan kita sampai akhir hayat. Kemudian Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya, Ibu KCD kami sampaikan bahwa di sini saya sampai terkaget-kaget dekorasi di depan ini hasil kreasi dari di sini dia memiliki jurusan usaha perjalanan wisata. Ya, jadi anak-anak kami yang ada di depan itu yang menerima adik-adik teman-teman kalian adalah di jurusan usaha perjalanan wisata. Ini hasil kreasinya termasuk Ibu Ketua Kepala TU kami, Ibu Raihan, kemudian Ketua jurusannya Bu Asi yang mengkreasinya sehingga bisa nampak bagus seperti ini. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya karena walaupun Ibu Kepala TU kami itu mungkin sudah kelihatan sudah tua mungkin, tetapi luar biasa selama ini membantu kami dalam kegiatan di sekolah, sangat energik beliau, Ibu KCD. Kemudian kami di sini memiliki 8 jurusan, di mana kami mencoba mengintegrasikan jurusan-jurusan tersebut dalam semua kegiatan. Ini mungkin kami akan mengundang lagi Ibu KCD untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, yaitu di pembukaan sosialisasi SMK Pusat Keunggulan. Mungkin dalam minggu depan nanti akan kami undang lagi. Jadi anak-anak semuanya, mengenai masalah yang tertera ini, kegiatan kita yaitu masalah sosialisasi anti bullying, kebinakan dan anti radikalisme. Terutama saya penekanannya ke bullying. Saat ini kita sudah mendengar, sudah melihat di TV bagaimana ada anak-anak di usia pelajar itu memukul temannya. Viral kan ya? Mudah-mudahan itu tidak terjadi di kecamatan kita tercinta ini, kemudian di Kabupaten Bima dan di Provinsi NTB. Jangan terjadi seperti itu. Makanya
Bapak dan Ibu narasumber di depan ini akan menjelaskan apa saja hal-hal mengenai yang kita adakan sosialisasi ini. Jadi saya mengharapkan kepada anak-anak semuanya bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai, mencatat apa yang penting. Kemudian mungkin ada sesi tanya jawab, nanti bisa bertanya kepada narasumbernya sehingga nanti bisa plong, bisa mengerti bahwasanya sangat luas tentang hal-hal yang akan kita bicarakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Biar memperpendek waktu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang kami persilahkan. Izin berdiri mana ya? Supaya yang di belakang itu melihat bagaimana besarnya kepala cabang dinas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah. Mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat serta nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di aula SMK Negeri 1 Monta dalam rangka sosialisasi anti bullying, kebinekaan, dan anti radikalisme. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan-teladan kepada kita umatnya. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Monta yang pada siang hari ini alhamdulillah membersamai kita dalam rangka sosialisasi anti bullying ini. Kemudian yang Madam hormati, Madam muliakan Bapak Pengawas Pembina, mohon maaf Kakanda udah lama mungkin menunggu. Nah, sudah ini juga bersama-sama dengan Bapak Pengawas juga, Bapak Supadi MPD yang sudah nunggu dari tadi. Mohon maaf karena kami kegiatannya bersamaan dengan SMK Negeri 3 Kota Bima yang sama-sama merupakan SMKPK Sekolah Pusat Keunggulan di sini juga. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala SMA 1 Monta, kemudian Bapak Kepala SMK 1 Monta yang gagah ganteng, makanya dia awet muda karena apa? Yang di sini cantik-cantik. Bu gurunya tadi cantik-cantik, termasuk bu guru yang tadi pembina tarinya ya. Biasa pembina tari kalau anak-anaknya tampil, bu gurunya yang gemetaran, yang tangannya dingin, betul nggak bu guru tadi? Langsung hilang. Kemudian yang saya hormati Bapak Mas Azrin, ya Mas Azrin ini guru penggerak dari SMA 2 Monta. Kemudian Bapak Andi Aziz, ya saya sering ketemu soalnya tahu Pak Andi. Ini juga guru penggerak dari SMA 1 Monta. Doakan anak-anak bapak-bapak guru yang ada di depan ini sebagai guru penggerak nantinya siap untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas, menggantikan kita yang sudah tua ini, yang sudah uzur. Kemudian Ibu kasih GTK KCD Bikbud Bima dan Kota Bima yang sama-sama saya hormati. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini Ibu melihat wajah anak-anak yang luar biasa, begitu serentak, begitu semangat, begitupun wajah-wajahnya semangat dan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tadi menyanyikan Indonesia Raya itu jelas tegas, kemudian diiringi lagi tadi dengan adanya tampilan tari Pancasila. Artinya di sini sudah menerapkan
yang namanya implementasi kurikulum merdeka. Apalagi SMK Negeri 1 Monta ini sudah menjadi SMK pusat keunggulan. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau mengabsen dulu karena dari sebelah kiri saya ini dari SMA 2 Monta. Mana? Alhamdulillah ada sekitar 15 orang ya. 20. Ini seragam khasnya di sana apa sih? Oh, pengelola prosesnya, alhamdulillah. Artinya nanti anak-anak sepulang dari sini bisa mentransfer ilmunya kepada teman-teman yang lain. Kemudian SMA 1 Monta. Berapa orang Pak? 20 juga? 20. Ya masa tetanggaan terus nggak datang. Kemudian SMK 1 Monta. Selebihnya itu. Kemudian cabang dinas. Ya, hanya 3 sekolah. Yang swasta tidak ada. Nah, ini yang swasta ini sebenarnya yang kita harus ajak juga supaya apa? Ilmu itu bukan hanya nyampe di negeri saja, di swasta juga harus nyampe. Karena apa anak-anak? Kuliah itu tidak hanya di sekolah negeri, justru yang di swasta mungkin karena kurangnya intensitas pertemuan, kemudian kurangnya komunikasi antara satu dengan yang lain, ini kadang-kadang akan menimbulkan suatu miskomunikasi sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, alhamdulillah, jadi Ibu perkenalan terlebih dahulu. Ibu namanya Siti Maryatun, biasa dipanggil Ibu Atun. Kemudian kalau anak-anak saya ini sebenarnya diantaranya adalah sudah seusia cucu saya. Iya, karena Ibu sudah tua, sudah bentar lagi pensiun nak. Gitu. Hari masih jati ya? Berkat Pak Olan yang selalu memberikan motivasi, memberikan semangat. Nah, kalau Pak Olan ini dilihat dari segi usia, ini adalah anak saya. Jadi anaknya Ibu sudah banyak sekali dan cucunya juga banyak. Nah, anak-anakku, pada kesempatan ini kita bertemu untuk melaksanakan sosialisasi anti bullying, kebinekaan dan anti radikalisme. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar apa sih bullying itu? Seperti terjadinya kekerasan, penindasan. Ada yang bisa lengkapi satu orang saja? Tadi saya belum pretesnya belum jalan. Ya, jadi bullying di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang, ya, berulang-ulang oleh seseorang atau berkelompok kepada orang lain yang lebih lemah, Iya, orang yang lebih lemah. Ya, melihat temennya misalnya, melihat temennya yang mungkin dari segi fisik kurang sempurna atau kurang normal, telinganya mungkin yang kecil sebelah sudah di apa sih Viko Toi misalnya kayak gitu, tersinggung. Atau anak-anak sekarang melihat ibu ini kan naik, ya kan, besar, iya. Oh, kurang jelas ini Pak Anu. Oh, harus ke depan saya. Nah, baru bisa kelihatan. Karena ibu besar, kemudian anak-anak panggilnya atau perutnya agak gendut ini, terus dipanggil, ibu coba, iya kan? Nah, itu termasuk bullying nggak? Termasuk perundungan. Karena memanggil dengan sebutan yang tidak semestinya. Jadi di situ akan mengakibatkan sesuatu secara mental, akan menjatuhkan mental seseorang. Tapi ibu tidak jatuh mentalnya, iya, karena besar. Bahkan banyak ya
memanggil ibu ini adalah dengan sebutan Bude. Kenapa disebut Bude? Kenapa disebut Bude? Orang Jawa, pertama orang Jawa, yang kedua memang ibunya gede. Nah, itu anak-anak, itu salah satu contoh mengenai bullying. Itu baru secara verbal atau dengan ucapan-ucapan. Lidah ini adalah sesuatu yang kalau kita lihat akan membuat diri kita menjadi tertutup. Nah ini, atau di Bima banyak sekali ya. Di Bima ini sesuatu yang memang itu sebenarnya bukan hal yang membuat anak-anak marah, tetapi secara keseharian kalau itu dilaksanakan terus-menerus maka akan menjadi dampak yang tidak baik. Contoh seperti ini, Bima ini, di Bima bahasa-bahasa, mohon maaf Pak Kepala, ada bahasa-bahasa yang biasa diucapkan, tetapi tidak marah yang disebut tersebut. Ketemu teman lama kan, yang baru sekarang kenal, kalau baru ketemu lagi, melihat suatu perubahannya, mungkin lebih cantik atau mungkin lebih ganteng, seksi dan sebagainya. Apa diucapkan oleh temannya? Inai lapor sektor pembantai. Kode? Ada seperti itu? Sudah tidak ada? Masih? Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah. Nah, ini adalah ucapan-ucapan juga yang kurang pantas. Kalau terus-terus dilakukan, maka nanti akan menimbulkan arah ke bullying. Nah itu kan Pak Kepala saking akrabnya itu ucapan-ucapannya, tapi tidak marah sih. Itu yang saya dengar. Setan nih, wong tinggal poter boleh. Gitu. Atau bilangnya, maaf kalau lidahnya ada pas. Karena ini lidah dari ujung sana, ujung barat sana, kemudian ke Bima. Tapi jangan ditanya kalau anak-anak mau nantang ibu nyanyi lagu Bima, ayo. Nah, itu anak-anak. Jadi hal-hal seperti itu, walaupun itu tidak menyinggung perasaan, tetapi usahakan jangan sampai terjadi lagi di sekolah kita ini atau di masyarakat. Tinggalkan. Kalau ada yang kalian mendengar ataupun anak-anak mendengar, mungkin masih ada juga orang tua panggil anaknya, enak aku misalnya kayak gitu. Masih ada kan kedengaran, terutama masyarakat yang ada di pinggir ya, di kampung gitu, masih ada enak aku. Nah, kalau anaknya laku, kemudian ya seperti itu. Nah, artinya anak sudah paham ya, itu sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya anak-anak itu masih secara ucapan, secara apa ya, hal bullying secara verbal yang menyakiti, tetapi tidak dengan kekerasan, tetapi dari hati yang nanti akan tersakiti. Kemudian panggil teman-temannya, atau ada juga nih anak-anak tadi sudah belajar Pancasila tadi ya. Artinya kita ini, ibu sana dalam bayangan Pak pengawas supaya nanti lebih detail Ika yang menyampaikan. Masuklah ke kebinekaannya juga. Nah, di Indonesia ini sudah kita tahu bahwa dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sabang sampai Merauke, di situ terdapat beberapa macam pulau, suku, bahasa, kemudian ya adat istiadat dan lain sebagainya. Bahkan dari fisik pun sudah ada bedanya. Orang di Irian sana fisiknya bagaimana? Ya, rambutnya pahit, kulitnya hitam. Sedangkan jadi sudah bisa diketahui, oh dia orang Irian, kayak gitu. Kemudian kalau orang NTB enggak sih, sudah hampir sama seperti itu. Kemudian itu dari fisik, dari segi adat istiadat juga berbeda, dari segi nama juga berbeda. Ada khas nama-nama orang Bali, namanya siapa? Pasti kalian tahu, namanya Made, Untu, kemudian Kentut, Gede, ya Gede itu tadi. Nah, itu nama orang Bali. Dan di situ sudah dipastikan anak nomor 1 namanya Made, Putu. Anak nomor 2 namanya Made,
kebanyakan yang ibu-ibu Siti, ya kan? Ibu aslinya Jawa, itu namanya Siti Mariatun. Biasa dipanggil Ibu. Berarti dipanggil ujungnya kan? Nah, nama orang Jawa juga, Mbak Vivin. Ciri khas orang Jawa itu namanya bapak-bapak itu Soeharto. Mantan pacarnya Ibu Priyanto. Ciri khasnya orang Jawa itu pakai huruf o gitu. Sudarmono, Supono, Subanto, Sumanto ya, kan hebat ya. Nah, udah gitu ada di Cina orang Jawa ini. Beda-beda ya, ada di Cina. Ada nggak orang Jawa yang tinggal di Cina namanya Supono? Ada nggak namanya Sudarmono? Ada. Kalian panggilnya siapa? Pak Sundar atau Pak Supo. Nggak boleh dipanggil nama ekornya tadi seperti dipanggil Bu Atun. Nggak boleh dipanggil Pak Wono. Nggak boleh dipanggil Pak Wono. Iya kan? Karena di Bima tidak boleh. Nah, kalau orang Jawa selalu kalian sebut-sebut dengan nama itu juga sudah termasuk bully. Nah, itu anak. Karena mengejek terus, ya kan? Jadi bully itu bukan hanya kekerasan secara fisik, tetapi mengejek. Kemudian di sekolah kira-kira ada nggak bully? Contohnya apa? Kalau sebut sepatunya robek mungkin itu tidak apa-apa, masih boleh tahu ya. Tapi kalau terus disebut ini kemarin tuh dia pakai sepatunya yang robek, terus rambutnya tuh kelihatan jarinya, nah itu sudah masuk perundungan. Tapi kalau sebutnya sepatunya robek, nah itu kan kasih tahu. Nah, tapi kalau itu terus dibicarakan, maka itu sudah masuk atau perundungan. Kemudian selain itu, ada yang pernah masuk ke temannya di WC? Ada nggak? Nggak ada. Terus ada yang pernah gangguin bu gurunya, sembunyiin kuncinya? Mudah-mudahan nanti setelah kalian mendapatkan materi mengenai anti bullying ini, anak-anak bisa paham bahwa hal-hal ini tidak boleh dilakukan antara teman dengan teman, teman dengan siswa dengan guru, guru dengan siswa, dan sebaliknya seperti itu. Itu anak-anak sekalian, harapannya ke depan adalah dengan adanya sosialisasi anti bullying, kemudian kebinekaan dan anti radikal ini, maka diharapkan di sekolah-sekolah akan zero terhadap perundungan. Anak-anak sudah mengetahui tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa di Jawa Tengah, di Cilacap khususnya kemarin, itu sudah terjadi perundungan, bullying yang sangat parah. Bullying yang sangat parah. Karena apa? Sudah dengan kekerasan fisik, yaitu non-verbal tadi, yaitu kekerasan fisik, sampai ditendang, kemudian dipukul. Sudah itu sudah jatuh, masih di jangan sampai terjadi seperti itu. Dia mempunyai kelompok, mempunyai geng, anggotanya berapa? 30-an orang. Nah ini anak-anak sekalian. Kemudian teman-teman yang melihat, mereka mendiamkan saja. Ini juga termasuk dia ikut di dalam kemudian tersebut. Anak itu sekarang kemana? Di rumah sakit. Dia masih SMP. Kalau dulu anak di bawah umur itu tidak boleh dipenjarakan. Tetapi sekarang yang terjadi di Cilacap itu anak SMP itu pada akhirnya masuk penjara. Kenapa? Fatal akibatnya terhadap orang yang Nah, anak-anakku sekalian, ibu cintai juga banggakan. Jangan merasa bahwa diri kita ini kuat. Ya. Kalau kita kuat, maka kita harus mengisi yang lemah, saling membantu, saling menolong, supaya apa? Semuanya menjadi baik. Kita maju bersama, hebat semua. Nah itu, anak-anak di sekolah itu ada namanya
perundungan. Di sini ada hal yang memang dikeluarkan oleh Permendikbud, yaitu nomor 82 tahun 2015, yaitu mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ingat anak-anak, Permendikbud nomor 82 tahun 2015 mengenai anti perundungan di sekolah. Kemudian, apakah ada hukumannya pelaku bullying atau perundungan di sekolah? Ada, yaitu Undang-Undang atau Pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun. Nah ini anak, kalian perjalanan masih panjang, jangan sampai membuat masalah. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya kalian meraih cita-cita itu bisa tercapai. Paham anak? Ayo kita sama-sama saling menguatkan antara satu dengan yang lain, saling membantu, bergotong royong antara satu dengan yang lain supaya bisa kita saling mengisi. Nah, itu anak-anak sekalian. Kemudian pembuli, ya pembuli ini akan pembuli yang penganiayaan ya. Ini akan kena jerat pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal yaitu 2 tahun 8 bulan. Aduh, 2 tahun diam di penjara, nggak ada makan yang enak, kalian membeli bisu nggak bisa. Tahu bisu? Apa namanya? Es krim. Anak-anak kan sukanya es krim. Nah, seperti itu sayang. Nah, itulah anak-anak sekalian. Jadi tolong berhati-hati di dalam bertindak, bersikap. Jangan sampai anak-anak ada membentuk geng-geng atau kelompok-kelompok yang mengakibatkan nanti pada akhirnya kalian akan berdiskusi, melakukan segala sesuatu. Kita ayo, awalnya hanya kumpul-kumpul, yang berikutnya setelah kumpul apa? Ngobrol ini itu, yang akhirnya merencanakan hal-hal yang sebenarnya tidak direncanakan, tetapi karena di situ banyak teman maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah itu anak-anak sekalian. Kemudian terakhir dari Ibu, mohon pada Bapak Kepala Sekolah semuanya, mohon kita terus memantau anak-anak kita ini supaya di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian anak-anak tolong harapannya nanti ke depan, ini kan dari SMA 2 Monta yang jauh di sana, ya kan? Kemudian dari SMA 1, kemudian SMK 1. Satu zona ini, ayo kita sama-sama saling menguatkan, saling membantu, berkolaborasi antara sekolah yang satu dengan yang lain. Jangan saling kamu sekolah di Monta dalam sana, di SMA 2 jauh. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita sama-sama nge-share sesuatu yang positif, yang bermanfaat bagi kehidupan kita untuk kedepannya. Berikutnya anakku, tadi sudah mengenai kebinekaan, yaitu dari Sabang sampai Merauke, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada hal-hal dari daerah lain yang tidak cocok dengan daerah kita, jangan dikembangkan terus. Supono dipanggil ke Papono, tidak boleh seperti itu. Kalau di Bima tidak boleh, ya kan? Gitu. Atau kita dengan memanggil ibu coba tidak seperti itu. Jadi nanti banyak contoh yang lain, nanti akan ada tanya jawab, dipersiapkan pertanyaannya, kemudian dari narasumber akan memberikan. Kemudian terakhir berkaitan dengan radikalisme langsung aja ibu memberikan contoh, yaitu adanya teroris itu. Pernah mendengar ya? Itu adalah aliran kiri yang mempunyai misi berbeda dengan yang aliran kanan. Dia berbeda dengan visi-misinya pemerintah, sehingga dia membuat hal-hal yang kalau pemerintah tidak boleh, justru dia memperbolehkan. Misalnya bunuh diri secara massal, kemudian ya pembunuhan yang kira-kira tidak di jalur kita ini tidak boleh,
mereka justru mempunyai pikiran yang berbeda. Baik anak-anakku sekalian, nanti Bapak narasumber akan menambahkan ini secara global. Ibu sampaikan bahwa harapan ke depan adalah jangan sampai di sekolah-sekolah ini terjadi bullying. Kalau masalah yang radikal tadi, saya kira anak-anak itu masih jauh dari itu, tapi harus ada pengetahuan terlebih dahulu. Terima kasih anak-anakku sekalian yang cantik-cantik luar biasa, ganteng-ganteng, walaupun di sana ngomong sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan, tidak dapat kami catat. Nah itu saja. Mohon kepada Bapak narasumber untuk bisa menambahkan mengenai materi ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih ingat dengan Dikbud NTB-nya, jargon Dikbud NTB? Hah? Masih ingat? Saya bisa, hebat, luar biasa. Ingat kan? Bapak, Ibu sebutkan Dikbud NTB. Saya bisa, hebat, luar biasa. Untangnya betul-betul luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad yang kami hormati Ibu Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Bima Kota. Jauh juga duduknya sesepuh kita, kakak kita, Bapak Dr. Angus Safruddin Haji MCD. Mohon maaf, Haji Safruddin Haji MCD. Ini saya dengan beliau susah dipisahkan karena sudah mengakar dari dulu. Meskipun sekarang baru ketemu lagi dengan Pak Haji Safruddin. Dan Bu Ade saya. Baik. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas, diberikan jatah untuk menyampaikan materi anti bullying. Meskipun secara gamblang sudah disampaikan oleh Ibu KCD, tetapi diminta untuk menambah-nambah. Insya Allah Bu KCD akan kita tambah. Anak-anak sekalian, sebelum saya menyampaikan materi, masih kuat duduk? Atau bila tidak kuat, berdiri 1 menit aja. Silakan berdiri. Semuanya untuk berdiri. Duduk kembali, dipersilakan. Baik. Sebelum cuman sayangnya tidak ketemu Bapak Kepala Sekolah. Tidak bermasalah. Yang kedua, sedianya akan dilaksanakan tanggal 30 September, namun karena ada hal di masa lain lalu, Uma Lengge dan Jompa dibangun bersama. Jompa harus berada di belakang Uma Lengge karena kehidupan masa lampau masyarakat Bima tak terpisahkan dengan pertanian. Hasil panen baik berupa padi, gandum, jagung, dan lainnya selalu disimpan di Jompa. Untuk mengambil padi atau hasil panen di Uma Lengge hanya diperkenankan bagi ibu karena mereka yang bisa mengetahui akan kebutuhan keluarganya. Menaiki Uma Lengge diperlukan sebuah tangga dari kayu ataupun dari bambu. Jika sudah selesai melihat atau mengambil padi, maka tangganya akan dibawa kembali dan disimpan di tempat yang aman. Hal ini dilakukan agar terhindar dari aksi pencurian. Seiring hilangnya Uma Lengge sebagai rumah tempat tinggal, Jompa pun dibangun bersama-sama di sebuah lahan kosong oleh warga Desa Maria. Ada sekitar 200 Jompa yang masih berdiri dan menjadi lumbung padi warga Maria.
Hampir setiap kepala keluarga memiliki lumbung padi dan untuk membedakannya mereka memandai dengan nomor. apa sih bullying itu. Puma lengge dan jompa dibedakan oleh bentuk dan atapnya. Berasal dari Puma lengge bahasa berbentuk Inggris. kerucut, berdinding dan beratap Kira-kira alang-alang. katanya bully. Sedangkan jompa berbentuk seperti bangunan rumah tidak berdinding dan beratap sen atau genteng. Berarti menggertak. Ukurannya hampir sama 2,5 meter kali 2,5 meter atau 3 kali 3 meter. Memiliki puma lengge Sekali merupakan lagi, suatu kalau keharusan bagi sekiranya masyarakat Anda Wawo. sekalian sudah pernah Kepemilikan merasakan rumah itu diganggu tidak atau menjadi diganggu, simbolisasi itulah seseorang bullying. kaya harta atau tidak. Oke, sudah dipahami? Kenyataannya, setiap orang yang rajin bekerja Saya bisa rasa memiliki puma kalau lengge dan siswa lumbung yang yang satu selalu mau terisi dan di dua mau bagian dapat. atasnya. Karena sudah tersampaikan pada saat MPLS, bahkan di satu perada. Baik, lanjut Pak Sumadi. Yang kedua, school bullying, tindakan yang mengganggu di lingkungan sekolah karena objek saat ini adalah sekolah, adalah sebagai pelaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan secara berulang-ulang, yang dilakukan secara simultan oleh seseorang, oleh kelompok orang yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kalau orang itu merasa di atas angin, di atas orang lain, tentu ada perbedaan perlakuannya. Kira-kira begitu. Kalau ada dilihat anak atau temannya yang seperti yang disampaikan oleh Ibu KTD, ada anak yang setengah untuk mengatasi persoalan bullying ini. Lanjut. Yang ketiga, kategori bullying. Kok cepat? Iya, kan yang satu. Oke. Yang disampaikan oleh Ibu KTD, ada kontak fisik secara langsung, ada kontak fisik verbal langsung, ada perilaku non verbal, ada yang perilaku non verbal tidak langsung, ada pelecehan seksual. Saya kelompokkan seperti itu, Ibu KTD. Saya kalau bicara begini agak panjang sebenarnya. Saya sudah terbiasa dengan kakak Pak Haji Sabrudin dari dulu seperti itu. Baik, yang pertama kontak fisik secara langsung. Ini adalah ada perlakuan memukul, mendorong, mencecah dan lain sebagainya. Itu yang fisik. Fisik ini biasanya akan menjadi sebuah barometer dari tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan kegiatan bullying tersebut. Itu fisik secara langsung. Kalau yang kedua, kontak verbal secara langsung. Ini lewat lisan, lewat ucapan. Mengancam, merendahkan, memberi panggilan nama seperti yang disampaikan oleh Ibu KCD, itu adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh kita. Kalau kita memanggil seseorang, memanggil siapapun orangnya, kadang-kadang ada ekornya atau ada embel-embelnya. Ini sering dilakukan. Mudah-mudahan di sekolah ini tipis untuk hal itu. Kemudian yang ketiga, perilaku nonverbal langsung dengan cara melihat, sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka dan lain sebagainya. Aung gendore, Tio, apa Jor? Iya, Tio segei. Ini akan ada makna, kira-kira begitu. Empat kalau salina dan lain sebagainya. Ini merendahkan, tujuannya merendahkan orang lain. Inilah bullying juga. Kemudian yang berikut, perilaku nonverbal tidak langsung, mendiamkan, mengucilkan,
mengirim surat kaleng dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini dunia IT lewat SMS, lewat bentuk-bentuk yang lain. Yang terakhir, pelecehan seksual. Kadang-kadang dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Ini menjadi catatan kita semua. Mari kita bentengi sekolah kita masing-masing agar tidak terjadi persoalan yang demikian. Kira-kira begitu. Lanjut. Mengapa atau penyebab bullying terjadi? Pertama, ada faktor internal. Faktor yang terjadi dalam diri kita sendiri. Kalau di sekolah, faktor yang terjadi di dalam institusi atau satuan sekolah itu sendiri. Boleh Ibu kasih deh, monggo di ruang kepala sekolah, Bapak komite juga tidak masalah. Saya dilepas sendirian sudah terbiasa. Baik, yang pertama dendam. Kadang-kadang dendam ini disebabkan oleh ada sesuatu. Monggo. Kembali kami sampaikan yang dendam biasanya adalah sesuatu akibat refleksi dari tindakan, dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Karena udah merasa berkuasa sehingga menindas, melibas yang di bawahnya dalam posisi yang lemah. Namun pada saatnya nanti ketika yang bersangkutan yang lemah ada sesuatu yang bisa memberikan sebuah motivasi, maka muncullah dendam seperti itu. Kira-kira begitu kalau bahasa dendam. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekitar rumah, ada lingkungan sekolah, ada tayangan televisi, ada media cetak. Kalau di urutan pertama, lingkungan keluarga. Kadang-kadang, mohon maaf, Ibu kasih ketekan, dari sekian banyak anak, ada yang diperlakukan secara spesifik. Biasanya seperti itu. Kalau ini akan terjadi, maka akan terjadi bom waktu dalam sebuah rumah tangga itu. Tapi ini, mari kita sebagai orang tua punya niat yang sama pada dalam memperlakukan anak-anak kita semua. Di sekolah, kalau ada perlakuan seperti itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, mohon maaf, jangan dilakukan hal seperti itu. Mari kita perlakukan siswa dengan secara adil dan merata sesuai dengan takarannya dan ukurannya. Itu poin yang pertama. Bullying itu adalah sebuah tindakan, sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang yang punya power, yang punya kekuasaan untuk menindas pada teman-teman yang tidak punya kekuatan atau teman-teman yang tidak memiliki daya untuk melawannya. Kalau dia melawan, tentu akan berakibat fatal di dalamnya karena ada geng perilaku bullying. Yang kedua, asisten, ada lagi pembantunya, ketuanya, kemudian pembantunya. Kalau pembantu macam-macam. Kalau peran pembantu. Kemudian yang ketiga, reinforcer,
mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan, memprovokasi bullying, mengajak siswa lain untuk menonton di dalamnya. Kadang-kadang kita tidak berani peduli. Satu Mota, di sini saya mau mengutarakan pendapat saya tentang materi sebelumnya, tips mencegah bullying. Pada poin ketiga itu mengatakan mengantisipasi bukan melakukan. Nah, teman-teman, kita bukan hanya merubah pembuli agar bersikap baik kepada kita, tetapi kita juga harus membuat diri kita itu tidak terlihat lemah kepada pembuli, agar pembulian itu tidak terjadi. Kalau kita tidak sadar atas diri kita sendiri, maka pembulian itu akan terus terjadi. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa hanya pembuli? Saya di sini bukan membenarkan pembulian, tapi saya bertanya, kenapa pembuli saja yang mereka ubah sikapnya, sedangkan yang dibully itu tidak? Mereka itu harus keluar dari zona nyamannya mereka sendiri, agar mereka terbebas dari menunggu bullying. Oke, udah, makasih. Lanjut. Dari dua montak. Satu montak udah, sekarang dua montak supaya merata. Adil namanya. Udah catat? Berarti udah dicatat tadi. Catat aja biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Monta. Kebenaran. Terkait dengan bullying, bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang ataupun kelompok yang lebih kuat dari kita. Iya. Pertanyaannya. Pada kategori bullying terdapat perilaku non-verbal, salah satunya pelecehan emosional. Iya. Pertanyaannya, apa saja sih dampak bagi korban yang mendapatkan pelecehan emosional? Mungkin itu saja pertanyaan dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari SMK. SMK. Udah lanjut? Oh, udah berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niam Safira dari sekolah SMK Negeri 1 Monta. Di sini saya ingin menanyakan tentang apa yang membuat seseorang melakukan bullying. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lengkap? Udah, anggap aja mewakili dari sekolah masing-masing. Kalau diberikan atau ditambah volume untuk bertanya, tentu waktu akan habis. Baik, yang pertama. Pertanyaan pertama, mengapa orang yang melakukan pembulingan atau bullying yang harus kita ubah? Kalau kita melihat fenomena gejala orang yang sudah tahu, singkat cerita, ngapain dikasih tahu? Orang yang udah paham, ngapain diberikan pemahaman? Yang menjadi target dari bullying ini adalah orang yang punya perilaku yang tidak baik. Sekali lagi, orang yang menjadi target atau sasaran dari kegiatan ini adalah orang yang tidak paham, tidak tahu dampak dari apa yang saya
sesungguhnya yang terjadi kalau ini dilakukan. Makanya pertanyaannya itu, mengapa orang yang melakukan pembulingan yang mestinya diberikan itu kok yang tidak melakukan tidak perlu diberikan? Karena mereka tidak tahu. Itu satu. Yang kedua, orang yang sudah tahu diharapkan untuk bisa menyebarluaskan informasi-informan kepada teman di sekitarnya agar teman-temannya itu bisa sadar akan bahaya dari bullying itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau orang yang memberikan informasi ini pada saat nanti dia akan menjadi bagian daripada penegakan atau yang diberikan instrumen untuk menjadikan salah satu ikon pada teman-teman yang lain. Kira-kira begitu nanti. Kalau dijabarkan secara panjang lebar, takut waktunya tidak mencukupi. Masih ada 2 materi setelah ini. Kemudian yang kedua dari 2 monta. Apa dari monta tadi? Pak Jelani? Ya, dampaknya dari korban bullying itu adalah pertama ada merasa tertekan, ada merasa tidak berani. Kalau dia melapor malah akan secara simultan, akan secara terus-menerus akan menjadi target orang yang membuli. Itu intinya. Yang ketiga, kalau dia melakukan perlawanan, takut chaos di tengah jalan, karena ini akan menjadi bumerang di dalam diri yang bersangkutan. Kira-kira begitu. Yang ketiga penanya tadi, ya, apa yang membuat seorang melakukan bullying? Dari penyampaian awal, orang yang melakukan bullying itu adalah orang yang punya kapasitas. Artinya kemampuan untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, ini problemnya. Orang seperti itu menganggap dirinya adalah raja. Kalau dia sudah mengkategorikan dirinya sebagai raja, dia seenaknya akan mengganggu teman-teman yang lain. Kira-kira begitu kalau kita ambil jalan pintasnya. Oke? Oke. Baik. Lanjut ke materi berikut. Setelah bullying. Ya, bukan. Materi yang lain. Materi yang lain apa? Jadi kan? Ya. Oke. Nanti tadi kan Ibu Kus yang sampaikan. Tidak boleh. Sudah, oke. Sosialisasi kebinekaan di sekolah. Oke. Sekolah tidak saja mengakomodir satu kelompok. Artinya sekolah itu akan mengakomodir seluruh yang ada dan Sisdiknas. Sekolah adalah tempat anak masyarakat untuk
mengembangkan bakat, potensi, kemampuan, dan seterusnya. Artinya masyarakat dalam kategori secara umum tidak berada dalam satu dikotomi masyarakat tertentu. Inilah karakteristik penduduk di Indonesia dalam hal kebinekaan di sekolah. Untuk mengakomodir semua itu, maka pertama tidak melihat sukunya, tidak melihat ras, tidak melihat agama, tidak melihat budaya, tidak melihat bahasa. Namun di wilayah Kecamatan Munta kita bicara khusus, agama mayoritas adalah agama Islam. Kalaupun ada agama lain, tentu hanya 1 dan 2 bagi pendatang. Kira-kira seperti itu. Yang ada di sini agama Islam. Islam semuanya. Mudah-mudahan Islam ini diharapkan mampu memakmurkan musola atau masjid yang ada. Oke. Baik, kita lihat. Kalau bicara suku paling tidak suku Bima, suku Bojo. Kalau suku Samawa paling relatif, kalau ada paling relatif. Karena kita berada dalam kondisi masyarakat khususnya di wilayah selatan. Wilayah selatan kita Bima di wilayah selatan. Kira-kira seperti ini. Lanjut. Kajian Pusbalitbang Kemendikbud RI dengan kebijakan. Pertama, menghargai perbedaan sikap. Semua perbedaan harus kita hargai. Tidak perlu dijadikan standar yang membuat pemetaan kelompok tertentu. Artinya menghargai perbedaan sikap adalah sesuatu yang lumrah bagi sebuah negara yang menganut dari poin yang pertama yang saya sampaikan tadi, termasuk masalah agama, termasuk masalah suku, termasuk masalah bahasa dan seterusnya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, tidak diskriminatif. Di sekolah tidak perlu ada dikotomi antara anak ini dan anak ini. Teman-teman ya.
Bagi pula kegiatan hari ini. Mari kita menutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Demikian kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau online itu.